kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengaruh Sistem Hukum pada Penggolongan Hukum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya, Mas Fiatri Siti Ramadhani dengan NIM 24 30 10 60 166. Perkenalkan, nama saya Yunita Trisha Putri dengan NIM 24 30 10 60 163. Perkenalkan, nama saya Trisha dengan NIM 30 10 60 164. Perkenalkan, nama saya Jonathan Daud dengan NIM 24 30 10 Nama saya William Sisno dengan NIM 24 30 10 60 161. Perkenalkan, nama saya Erwin Chandra Renata dengan NIM 24 30 10 60 180. Baik, masuk pada materi pertama yaitu sistem hukum. Sistem hukum adalah susunan yang teratur atau keseluruhan yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Menurut Rena David, dalam buku Majalah Legal System in the World Today, sistem hukum terbagi menjadi 4, yaitu civil law, common law, socialist law, dan hukum berdasarkan agama dan kebiasaan. Yang pertama ada hukum revokasi natal atau civil law. Hukum ini adalah hukum yang bersumber dari undang-undang atau hukum tertulis, karena nilai utama daripada sistem hukum ini adalah kepastian hukum. Hukum hakim memiliki kedudukan pasif dalam merealisasikan aturan hukum tersebut dalam pengadilan. Sistem hukum sipil ini memiliki 3 sumber, yaitu undang-undang yang dibentuk oleh legislatif, peraturan yang dibuat oleh eksekutif, dan kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Lalu ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law yang berkembang pada abad 11 dan diterapkan oleh negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Pada sistem ini, yang menjadi sumber utama adalah jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu dalam menyelesaikan sengketa yang sejenis. Peraturan hakim sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada hukum sosialis atau socialist law yang berasal dari hukum Uni Soviet yang berkembang pada tahun 1917. Hukum ini adalah alat untuk menekan kelas yang tertindas, kepentingan dan ketidakadilan. Negara penganut sistem hukum sosialis terbagi menjadi 2, yaitu yurisdiksi atau negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur kekuasaan dan peraturan seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, dan Romania. Lalu ada kelompok hukum sosialis baru seperti Kamboja, Laos, Ethiopia, dan Gaza. Lalu yang keempat ada hukum adat. Hukum ini hanya terdapat di negara Asia seperti Jepang, Cina, Indonesia, dan India. Hukum ini bersumber pada nilai yang berkembang dalam masyarakat. Peraturan ini tidak tertulis, namun tumbuh dan berkembang dan dipertahankan lalu dipercayai oleh masyarakat. Hukum ini bersifat tradisional dan berpangkal pada kehendak nenek moyang, lalu mudah menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sumber dari hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab suci yang digunakan umat Islam. Lalu yang kedua hadis adalah perkataan, perbuatan, atau perilaku dari Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ijtihad, pekerjaan yang menggunakan daya rohani manusia untuk mendapatkan hukum dan menyusun pendapat yang bersumber dari Al-Quran. Lalu ada hukum taklifi, yaitu hukum yang mengkehendaki seorang pemilih untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Indonesia sendiri menganut 3 sistem hukum, yaitu civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah penggolongan hukum atau klasifikasi hukum terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama hukum undang-undang yang tercantum di dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat. Hukum ini adalah yang terbentuk oleh peraturan atau kebiasaan adat setempat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi. Hukum ini terbentuk karena putusan hakim dalam perkara yang sama. Yang keempat, hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam perjanjian antar negara internasional. Traktat terbagi menjadi traktat bilateral, yaitu perjanjian dua negara, dan traktat multilateral, yaitu perjanjian dua negara.
Yang kelima, hukum ilmu atau doktrin. Hukum yang bersumber dari pendapat para ahli. Dan yang kedua ada penggolongan hukum berdasarkan fungsinya. Penggolongan hukum berdasarkan fungsinya adalah yang pertama hukum material, mengatur hubungan antar masyarakat umum tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, seperti hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, hukum formal, hukum yang mengatur prosedur atau tata cara bagaimana mempertahankan dan melakukan hukum material tersebut. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dan yang ketiga ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik atau hukum negara. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, hukum pidana, HTN, HAM, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau hukum sipil. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya secara pribadi. Hukum ini contohnya hukum perdata, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi bisnis. Dan yang keempat ada penggolongan berdasarkan tempat berlakunya. Penggolongan berdasarkan tempat berlakunya atau wilayah terbagi. Dan yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku di dalam wilayah dan negara tertentu. Hukum nasional ini harus dijalankan dan dilaksanakan oleh warga negaranya itu sendiri. Dan yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional. Hukum ini berlaku universal, artinya berlaku secara keseluruhan dan mengikat negara dalam perjanjian internasional itu sendiri. Dan yang keempat, hukum asing. Hukum ini berlaku di wilayah atau negara yang lain. Dan yang kelima, hukum gereja. Kumpulan norma yang mengatur anggotanya yang ditetapkan oleh gereja itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima akan dilanjutkan oleh teman. Penggolongan hukum berdasarkan bentuk. Penggolongan hukum berdasarkan bentuk terdapat hukum tertulis dan terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikomunikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, teratur, dan sudah dibukukan seperti KUHP perdata. Hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum tertulis namun tidak disusun secara sistematis dan terpisah-pisah sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dan dipercayai, dipatuhi oleh masyarakat, misalnya kebiasaan atau hukum adat. Ada nomor 6, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Penggolongan hukum positif, ius constituendo, hukum yang berlaku sekarang atau saat ini dalam masyarakat, contohnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada hukum negatif, ius constituendo, hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan ada dan berlaku di waktu yang akan datang, contohnya rancangan undang-undang RUU. Dan hukum universal, ius natural, disebut sebagai hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dan kapan saja. Dan itu penggolongan hukum berdasarkan judul. Penggolongan yang kelima terdapat penggolongan berdasarkan bentuk. Penggolongan berdasarkan bentuk, hukum tertulis terbagi menjadi dua macam, yakni satu, hukum tertulis dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, teratur, dan sudah dibukukan seperti KUHP dan KUHP perdata. Dua, hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum tertulis namun tidak disusun secara sistematis dan terpisah sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Ada hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang, dipercayai,
dan dipatuhi oleh masyarakat, misalnya kebiasaan atau hukum adat. Penggolongan hukum berdasar sifat. Hukum yang memaksa memiliki paksaan mutlak yang harus diikuti dan ditaati, dan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya sanksi bagi seseorang yang melanggar hukum. Hukum yang mengatur. Hukum yang disampaikan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya terbagi atas hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih, artinya hukum dalam satu negara tidak mengenal golongan tertentu. Dan terdapat hukum subjektif, hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu. Hukum ini disebut juga hak, artinya berdasarkan orang yang melakukan perbuatan dan memiliki hak. Dan yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan waktu yang berlaku. Terdapat hukum positif, ius constituendum, hukum yang berlaku sekarang atau saat ini dalam masyarakat, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum negatif, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan ada dan berlaku di waktu yang akan datang, contohnya rancangan undang-undang. Dan hukum universal, ius natural, disebut sebagai hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dan kapan saja. Materi ketiga yaitu ada pengaruh sistem hukum pada penggolongan hukum. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengaruh sistem hukum pada undang-undang. Sistem hukum yang dianut negara menentukan bagaimana undang-undang dibuat dan diterapkan. Kedua, pengaruh sistem hukum pada jurisprudensi. Sistem hukum memberi pengaruh terhadap jurisprudensi, yaitu penafsiran dan penerapan hukum oleh pengadilan melalui putusan hakim. Yang ketiga, pengaruh sistem hukum pada traktat. Sistem hukum memberikan pengaruh pada bagaimana traktat atau perjanjian internasional bisa diterima dan diimplementasikan dalam hukum negara tersebut. Yang keempat, pengaruh sistem hukum pada kebiasaan. Sistem hukum suatu negara mempengaruhi bagaimana hukum kebiasaan bisa diakui dan diterapkan oleh warga negaranya. Yang kelima, pengaruh sistem hukum pada hukum tertulis. Sistem common law memberikan peran pada interpretasi dan fleksibilitas dalam penerapannya, sedangkan sistem civil law mengutamakan kepentingan kodifikasi dan kepastian hukum. Yang keenam, pengaruh sistem hukum pada hukum tidak tertulis. Sistem hukum menentukan sejauh mana hukum tidak tertulis ini diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat. Ketujuh, pengaruh sistem hukum pada hukum privat. Common law memberikan ruang pada perkembangan hukum privat yang fleksibel melalui presiden sebagai civil law, mengedepankan kepastian hukum melalui kodifikasi hukum. Kedelapan, pengaruh sistem hukum pada hukum publik. Sistem hukum yang diterapkan berpengaruh pada struktur dan penerapan hukum publik. Yang kesembilan, pengaruh sistem hukum pada lus constitutum. Pengaruh sistem hukum terhadap lus constitutum sangat nyata, mulai dari perkembangan hukum melalui presiden pada sistem common law dan kodifikasi hukum pada sistem civil law. Dan yang terakhir, pengaruh sistem hukum pada lus constitutum. Sistem hukum memberi pengaruh terhadap bagaimana hukum itu bisa dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penggolongan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara dalam civil law. Penggolongan hukum tersusun secara sistematis dan dikodifikasi, sedangkan pada sistem common law lebih bersifat fleksibel dan dilandaskan oleh presiden. Sistem hukum juga mempengaruhi cara hukum dikategorikan, diterapkan, dan diimplementasikan oleh sosial budaya masing-masing negara. Selanjutnya kita memasuki materi yaitu pelaksanaan hukum publik dan hukum privat. Pelaksanaan hukum publik yaitu terdapat tujuan melindungi kepentingan umum
membuat aturan yaitu legislatif, implementasi dijalankan aparat penegak hukum, sanksi memberikan efek jerah, dan pelaksanaan pemerintahan bertujuan hubungan antar individu, membuat aturan yaitu individu dan kelompok itu sendiri, implementasi yaitu pasif, sanksi yaitu ganti rugi. Perbedaan utama terletak pada subjeknya, di mana subjek hukum publik adalah negara, pemerintah, dan individu, sedangkan subjek hukum privat adalah individu, kelompok, atau entitas swasta. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu menerapkan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan atau ditulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Biasanya hukum tertulis ini sudah disediakan dalam bentuk tulisan yang disahkan oleh lembaga-lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga legislatif. Lalu, contoh dari hukum tertulis yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara kita. Lalu yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada Peraturan Pemerintah. Dan yang terakhir adalah Keputusan Presiden. Masuk pada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang biasanya dikenal sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat. Biasanya hukum tidak tertulis secara eksplisit tidak tercantum pada dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan karena hukum ini muncul di dalam masyarakat karena adanya kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat. Contoh dari hukum tidak tertulis yang ada di Indonesia adalah adat istiadat, lalu norma-norma yang ada pada masyarakat sehari-hari, lalu yang terakhir adalah etika dan moral. Sekian dari materi yang ini, baik saya akan menyampaikan kesimpulannya. Sistem hukum memberikan pengaruh terhadap pengelolaan hukum. Terlihat dari cara jenis hukum berinteraksi dan saling berpengaruh. Dengan demikian, sistem hukum sangat berpengaruh pada pengelolaan hukum. Untuk memaksimalkan fungsi hukum dalam menjalankan tugasnya dan mencapai keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.